Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya. Renungan kita berjudul Doa Membuat Berbeda. Daniel pasal 6 ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita menemukan tentang seorang tokoh yang tentu sangat kita kenal yang bernama Daniel. Bahwa Daniel dikenal sebagai seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan, dan memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh teratur. Doa merupakan gaya hidupnya. Ia seorang pejabat yang sibuk, menjadi tangan kanan raja di antara semua pegawai lain di jajaran pemerintahan Persia pada zamannya. Di tengah segala kesibukan dan kekalutan hati, karena akan dijebloskan ke dalam gua singa, 3 kali sehari ia tetap naik ke kamar atasnya untuk berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Saudara, apakah ia seorang manusia super rohani? Tidak juga. Sikap yang kita lihat adalah sikap yang biasa dilakukannya. Jadi berdoa bagi dia adalah merupakan satu habit, kebiasaan yang baik. Hal itu sudah dibangunnya secara teratur sebagai sebuah kebiasaan, sebagai gaya hidup. Ada masalah atau tidak ada masalah, waktu-waktu itu memang sudah dikhususkannya untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Daniel tahu betul siapa Tuhan melalui hubungannya yang begitu akrab. Ia tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepadanya. Hal itu tentu mempengaruhi Daniel dalam membuat berbagai keputusan. Saudara, bayangkan jika saat Anda sedang di puncak karir, lalu Anda dihadapkan pada pilihan mengingkari iman Anda atau masuk ke dalam penjara. Anda tidak melakukan sesuatu yang curang atau jahat di mata masyarakat, tapi Anda diminta menyangkali Tuhan yang tidak terlihat. Jika Anda menolak, Anda akan tercatat sebagai pemberontak dan akan menjadi narapidana. Dan keluarga Anda pun akan ikut menderita. Bagaimana Anda mengambil keputusan? Saudara, kita lihat di dalam teks Daniel pasal 6 bahwa Daniel tidak perlu waktu berhari-hari untuk mengambil keputusan. Ia menolak untuk berhenti berdoa demi mematuhi perintah raja, meskipun untuk itu ia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Kebiasaan Daniel bersekutu dengan Tuhan secara khusus dan teratur membuat hidupnya berbeda. Doa membuat dia berbeda dari yang lain. Raja pun kemudian dikisahkan sangat terkesan dengan sikap Daniel yang menyembah Tuhannya dengan tekun. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Hanya jika kita terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita dapat menyerap prinsip-prinsip Tuhan menjadi prinsip-prinsip kita. Hati Tuhan menjadi hati kita. Hidup kita akan diubahkan. Kita akan dapat mengambil keputusan-keputusan penting dengan penuh keyakinan, meskipun dalam situasi yang pelik atau situasi yang sulit, karena kita tahu betul manakah yang berkenan kepada Tuhan. Semua bermula dari kebiasaan untuk mengkhususkan waktu secara teratur untuk bersama dengan Tuhan. Waktu untuk sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan. Waktu yang sungguh-sungguh mau berdoa kepada Tuhan menjadi sebuah kebiasaan yang baik, menjadi gaya hidup. Karena doa itu sungguh membuat kita berbeda dari orang-orang dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tetap hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk firman mengingatkan kami supaya kami
menjadikan doa menjadi gaya hidup kami sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepadamu. Tolonglah kami supaya kami dapat mengambil keputusan terbaik dalam situasi yang sulit, dalam berbagai tantangan. Kami tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih hanya kepada Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan, bahkan keselamatan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.